sebenarnya saya tidak punya niat sama sekali untuk bermain drum dengan memakai pakaian dinas. Ya. Hanya karena kebetulan saja gitu, pulang hanya kebetulan saja pulang gitu. kerja lalu olahraga gitu ya. Pada saat itu hanya murni memang habis pulang kantor, gebuk-gebuk, latihan, ngulik lagu, terus divideoin sama keponakan. Saya unggah gitu. Dan alhamdulillah banyak yang nge-share dan alhamdulillah viral. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Ruang Paslah, cerdas dan inspiratif mengungkap cerita di balik berita. Sahabat Istat FM, di tengah pandemi seperti ini kita berbicara tentang musik. Minimnya atau sulitnya kita sekarang ini berprofesi sebagai musik untuk bisa tampil atau eksis dalam dunia itu. Baik sahabat Istat FM, tamu kita Desi Haryanti ini adalah seorang penabuh drum dan juga seorang pemain musik yang luar biasa, masih berada di studio. Jangan bosan ya, Des. Siap, nggak akan pernah bosan. Nggak pernah bosan di wawancara ya. Istat FM ya. Istat FM salah satu programnya, program talk show yang inspiratif ini adalah di Ruang Paslah. Berarti Desi udah masuk nih di Ruang Paslah nih gitu ya. Ini Ruang Paslah nih ya, pasti selalu di hati gitu ya. Yang masuk sini adalah orang yang sudah selalu di hati. Oke. Nah tadi kita sudah berbicara perjalanan karir, termasuk band apa namanya tuh tadi band solo projectnya tadi di Prasis Band juga sudah kita ulik sejarah perjalanan atau awalnya berminat menjadi seorang musisi. Nah pada saat dulu-dulu ini saja, pesan apa sih sebenarnya yang disampaikan orang tua sama Desi dalam dunia musik ini? Masih ingat kak, ada nggak pesan yang paling ingat, apa nasihatnya gitu? Pesan orang tua, kalau nasihat yang selalu saya ingat itu di dalam bermusik itu selalu bersifat rendah hati. Bersifat rendah hati gitu ya? Iya. Apapun, setinggi apapun ilmumu, tapi kita harus sama orang, bersama musisi juga harus bersifat rendah hati. Ajarkan apabila ada orang yang minta ilmu ke kita, kita ajarkan dengan ikhlas. Kita ajarkan dengan ikhlas gitu ya. Berarti di samping itu Desi juga seorang guru privat band ya? Iya. Iya. Buka les. Buka les juga, ya. Buka les ya. Les musik lah. Itu di mana? Di Sidimpuan juga ada. Tapi kadang kita yang datang, karena kan ada juga yang minta untuk datang ke rumah. Datang ke rumahnya gitu ya. Sesuai dengan budgetingnya. Tapi kalau di Mandailing, di Madinah belum ada ya? Belum ada. Cuman kalau ada yang minta bisa hadir ya? Bisa hadir. Oke, mantap. Karena kan jaraknya dekat nih. Dekat ya. Tapi komunitas di Madinah ada ya? Komunitas drum di Madinah juga ada. Komunitas drum, Ikatan Drum Indonesia. Ikatan Drummer Indonesia. Drummer Indonesia. Wilayah Penyambungan. Wilayah Penyambungan ya. Tapi kan berbakat juga orang-orang sini ya. Berbakat sih Bang sebenarnya, cuman kita harus memberikan wadah lah. Wadah. Ada ruang sama mereka ya. Seharusnya ada ruang. Mestinya pemerintah juga menyediakan ruang itu ya. Iya, biar anak muda di Mandailing ini bisa lebih terarah dan lebih jauh dari narkoba sebenarnya. Itu paling penting ya. Iya. Oke. Nah, dalam apa namanya itu tadi ya, menjalankan fungsi kita sebagai musisi, lalu Desi sudah mulai dari kecil sampai sekarang itu kita juga sudah tahu bahwa seorang Desi penabuh drum ini sudah tampil loh di televisi nasional, luar biasa itu. Boleh cerita? Boleh cerita nggak perjalanannya? Boleh. Bisa sampai ke TV nasional ya? Hitam Putih, kemudian ke di mana ya, satu lagi yang Trans 7 sama Indosiar ya, Kompas TV, di Kompas juga. Ini ini luar biasa loh. Kita sih memang masuk TV juga, tapi dimasukin dulu kepala kita masuk TV gitu kan. Nah, gimana ceritanya sih sehingga bisa masuk viral di media sosial, kemudian masuk televisi, diwawancara gitu, itu gimana ceritanya? Ceritanya pertama awal mulanya saya ingin menambah subscribe sih sebenarnya di YouTube. Awalnya memang begitu ya? Awalnya memang begitu gitu, karena subscribe aja ya. Karena teman-teman pada kasih tahu ke saya gitu Bang kan,
bahwa kita bisa menghasilkan uang dari YouTube. Dari YouTube ya. Nah, bisa. Jadi pada saat itu sih sebenarnya saya tidak punya niat sama sekali untuk bermain drum dengan memakai pakaian dinas. Ya. Hanya karena kebetulan saja gitu, pulang dari hanya kebetulan saja pulang gitu. kerja lalu olahraga gitu ya. Olahraga ya. Biasa memang saya seperti itu, pulang kantor langsung ke studio pribadi ya. Langsung main gitu. gitu ya. Biasanya selalu seperti itu. Jadi nggak sempat lagi ganti-ganti baju nggak sempat gitu. Terus diunggah gitu ya. Terus saya unggah, kebetulan handphonenya waktu itu masih jelek ya. Masih jelek ya. Jadi memang saya sengaja tidak saya rekam dulu karena memang pada saat itu hanya murni memang habis pulang kantor, gebuk-gebuk latihan, ngulik lagu, terus divideoin sama keponakan. Saya unggah gitu. Dan alhamdulillah banyak yang nge-share. Banyak yang share ya. Itu kalau nggak salah saya sekitar ada 3 bulan banyak yang nge-share. Gitu. Ya. Dan alhamdulillah viral. Kemudian viral itu lalu setelah viral gimana sih kesan pertama ketika ada televisi nasional itu mengundang Anda untuk diwawancara, itu bagaimana itu? Ya, kesan pertamanya sebelum diundang pihak Trans 7 itu kan kalau saya nggak salah itu pada bulan puasa di tahun 2018 ya kalau nggak salah. Itu saya masuk on the spot. On the spot, masuk on the spot dulu ya. Masuk on the spot dulu. Pertama kan keluar di Instagram. Kamu harus tahu. Kamu harus tahu di Instagram. Itu di Instagram. 2 hari kemudian masuk di on the spot. Itu teman yang ngabarin. On the spot dia menjadi apa dia viral gitu yang on the spot viral gitu ya. Apa saja yang viral dalam apa saja yang itu. di media sosial yang viral gitu. Jadi saya masuk TV itu teman ngabarin kan nggak sempat saya ini nonton. Tapi dia ngabarin, saya cari di YouTube dan alhamdulillah saya senang banget. Beribu ya? Beribu gitu. Maksudnya saya senangnya gini. Cuman kok bisa masuk nih, kok viral gitu. 2 hari itulah setelah itu udah masuk on the spot nggak berapa lama. Baru masuk kalau saya nggak salah Kompas kalau nggak salah. Kompas ya. Kompas program apa itu? Dia programnya tentang lupa saya Bang kalau itu wanita barangkali tentang wanita. Peranan wanita. Wanita yang ini gitu ya. Yang berkreatif lah. Yang profesi yang tidak lazim opini bagi kalau saya nggak salah. Ya. Opini. Obrolan apa itu? Perempuan terkini. Opini obrolan perempuan terkini ya. Di Kompas ya. Nah, lalu masuk Hitam Putih. Itu bangga dong ketemu sama Deddy Corbuzier gitu ya. Iya, bangga banget. Sebenarnya sebelum ketemu sama dia, kita dipanggil juga pertama itu di WhatsApp sama pihak tim kreatifnya. Pertama nggak percaya gitu Bang. Nggak percaya gitu. Nggak percaya, wah ini pasti nipu nih. Gitu. Kadang gitu. Karena kan zaman sekarang kan suka banyak nipu nih kan. Iya benar. Jadi setelah mereka sudah booking pesawat dan baru saya percaya. Percaya gitu ya. Karena pada saat itu kan mereka kan tidak ada minta uang atau segala macam kan. Jadi semua mereka fasilitasi baru saya percaya. Nah, ketemu sama Deddy Corbuzier ya kan. Waduh, ketemu dengan artis-artis ramah-ramah memang. Saya senang gitu. Ini istilahnya alhamdulillah saya sudah memberikan dan sudah menunjukkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa PNS itu sebenarnya bukan hanya duduk di kedai kopi doang atau bergulat terus pada pekerjaan bukan hanya tanda tangan itu ya, doang, bukan di kantor doang. PNS itu juga manusia, jadi perlu refreshing dan perlu menyalurkan hobi. Punya kemerdekaan untuk kita memberikan contoh ya, menginspirasi ya, gitu bahwa seorang PNS itu juga boleh berkreasi, boleh kreativitas. Karena kan Hitam Putih itu kan memang siaran yang memang betul-betul ditunggu seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi tempat yang istilahnya kan Bang memang tempat mereka berkreativitas, maksudnya inspiratif ya. Inspiratif. Nah, ketika itu dalam proses obrolannya, tapi yang paling lucu loh kayaknya malu benar situ, seorang Desi sepertinya dia malu gitu. Karena apa? Karena memang dicoba untuk mengajar
seorang guru. Wah, saya kena prank itu, Bang. Itu kena prank itu ya. Kena prank. Kalau itu memang asli, nggak dibuat, asli. Artinya itu tidak ada settingan, itu ada. asli ya. Itu sama sekali nggak ada settingan karena dari awal sebelum saya berangkat ke Jakarta, mereka tim kreatif banyak menanyakan siapa drummer favoritmu. Kamu suka influence drummermu itu siapa gitu. Jadi banyak sih sebenarnya drummer yang Desi suka, maksudnya yang Desi ngefans. Cuman pada saat itu mereka juga menawarkan bagaimana kalau Eno netral. Eno netral gitu. Ya. Nah, jadi saya pikir itu nggak diundang atau gimana karena Eno netral itu gimana gitu. Dan itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu sebenarnya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kita nggak tahu sama sekali gitu. Ini kita dikerjain lah. Berhasil ya, memang. Berhasil ya, tim kreatifnya luar biasa ya. Luar biasa. Begitu Desi memberikan contoh berdrum itu, ini seolah-olah dia menjadi apa ya, menjadi muridnya gitu. Iya, karena pada saat itu kan sebelum kita melakukan taping, ya di belakang itu kita memang tim kreatifnya sudah memberikan briefing ke kita. Yuk kalau bisa agak apa ya, jangan terlalu ini maksudnya kita kasih gimana Mbak Desi mengajar. Cuman jangan terlalu kalau bisa agak ditunjukkan lebih ini lagi gitu. Lagi ya. Jadi ya aduh kena prank deh. Tahu dia begitu tahu apa sih kesan Desi pertama begitu itu adalah Eno netral? Ya kaget gitu Bang, ya? karena saya merasa gimana ya Bang, merasa ini sama tim kreatif Trans 7. Iya. Merasa apa namanya? Tertipu sekali gitu. Tertipu, satu merasa dihormati gitu ya. Oh, berarti didatangkan apa itu favorit kita. Ya, datang gitu. Sangat terhormat, berterima sekali. Karena siarannya itu yang mendatangkan drummer favorit kita gitu. Ya. Luar biasa mereka ya. Oke, itu sudah perjalanan seorang Desi tampil di televisi, beberapa televisi nasional itu yang selalu menginspirasi masyarakat kita, khususnya masyarakat Tapanuli bagian selatan ini, bahwa kita juga punya kesempatan dan kans yang sama dengan siapa saja untuk berprestasi di tingkat nasional. Nah, di tengah di tengah pandemi ini, bagaimana sekarang Desi bisa tampil, mensiasati, masih bisa eksis di dunia musik ini di tengah pandemi ini? Ada nggak kira-kira siasatnya seperti apa? Atau memang vakum sama sekali saat ini? Kalau untuk band memang vakum ya Bang. Band vakum sama sekali ya? Karena itu kan event nasionalnya juga nggak ada gitu ya? Event nasional ditiadakan. Jadi Desi mensiasatinya dengan menjadi YouTuber itu ya? Terus cover drum itu mau di daerah mana. Ini yang terakhir kemarin itu di daerah Candi Bahal di Paluta ya, Portibi ya. Portibi tetap walaupun tidak ada event, tapi tetap Desi menyalurkan hobinya gitu. Ya. Ada nggak kira-kira yang sekarang ini kan memang semua rata-rata artis nasional itu, musisi nasional itu mainnya di studio lalu diunggah di YouTuber rata-rata begitu. Nah, kalau soal projectnya sendiri pernah nggak untuk melakukan seperti itu? Soul project karena mempunyai kesibukan masing-masing. Ya. Jadi di tengah pandemi ini mereka kan bekerja ada yang paruh waktu, jadi kurang sempat. Nah, jadi ya Desi lah yang selalu mengunggah di itu jadi YouTuber itu memang satu alternatif yang cepat. Di luar itu ada lagi kira-kira pernah nggak lagi main ke daerah atau ke di luar event tadi, entah ada hajatan orang atau apa gitu? Terakhir di tahun 2020 Bang. 2020 ya? Itu terakhir kali sebelum event, sebelum pandemi? Kalau nggak salah saya setelah pandemi kalau nggak salah. Oh iya, masih ada event ya. Sebelumnya ya. Apa setelah pandemi. itu? Ya. 2020 akhir 2020 Desember. Akhir Desember ya. Iya. Ya, akhir Desember sudah masuk, itu awal-awalnya di Desember. Desember. Jadi itu pas terakhir kali diundang oleh pihak TVRI Sumut, itu bareng sama Soul Project. Soul Project ya. Itu tampil di sana. Itulah yang terakhir ya barangkali. Iya, itu yang terakhir. Nah, seterusnya bagaimana sih sebenarnya
kesan Anda tuh menjadi seorang musisi itu karena di samping Anda seorang PNS gitu? Kesannya saya sangat bersyukur sekali Bang, punya talent, Allah memberikan talenta kepada saya. Tinggal bagaimana kita menggunakannya dengan baik ke arah yang positif bukan negatif. Jadi selain saya menjadi alhamdulillah menjadi seorang PNS, musik ini sebenarnya sangat positif jadi positif sekali. Tinggal kita yang menggunakannya, kita mau ke arah yang mana gitu. Jadi alhamdulillah ini sedikit saya cerita, memang semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman dari musik inilah saya bisa menjadi seorang pegawai negeri sipil. Karena kan banyak orang yang bilang tuh kalau main musik itu masa depannya nggak ada yang cerah. Yang cerah gitu ya. Ternyata salah kan, persepsinya salah. Persepsinya salah ya. Tentu itu juga kita manfaatkan semuanya adalah hal-hal yang positif itu, dan mengkontribusi. Iya. Jadi itu kesan yang sangat apa sama saya gitu Bang. Istilahnya saya sangat berkesan karena melalui musik ini saya bisa kenal dengan banyak orang gitu. Artis nasional. Jadi artis nasional sudah kenal dengan saya. Misalnya begitu semua, ya, pemerintahan semua, gitu ya. Pemerintahan. Oke. Nah, ini di terakhir kali ini. Di tengah pandemi seperti ini siasatnya tadi sudah, alternatifnya sudah dilakukan juga. Harapan Anda lah sebagai musisi pada kondisi kita saat ini. Harapan saya kalau pada saat kondisi seperti ini tetap selain musisi ya kalau bisa cari yang lain lah. Maksudnya usaha yang lain ya Bang ya. Cari sampingan ya. Cari sampingan karena kan kita nggak tahu nih pandemi ini kapan segera berakhir kan gitu. Jadi dan kalau menjadi musisi pun alternatifnya itu tadi menyalurkan dengan menjadi YouTuber ya, virtual itu kegiatan yang bersifat positif seperti itu gitu. Oke. Nah, dorongan dan support Anda pada musisi-musisi yang lain juga boleh dong dikasih support gitu. Saya harap para musisi tetap bertahan di tengah masa pandemi ini. Apa saja untuk mendapatkan istilahnya rezeki itu memang kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan rezeki di masa pandemi ini. Tapi tetap bertahan dan tetap semangat. Itu aja. Oke, terima kasih Des sudah hadir di studio begitu jauh dari Sidimpuan kemari gitu ya. Mudah-mudahan lain waktu kita akan ulik lagi perjalanan dan kisah seorang Desi Haryanti, drummer yang boleh dikategorikan profesional di wilayah Tapanuli bagian selatan. Terima kasih tentunya atas kebersamaan dan atensi Anda semuanya. Kisah ini yang kita ulik, kita persembahkan untuk Anda agar dapat mengambil perjalanan ini, mensupport dan memberikan semangat untuk berkarir yang dapat menginspirasi Anda. Kita akan ketemu di minggu depan dengan narasumber dan tema yang berbeda. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Saya acara di Ruang Pasla ini sangat menginspirasi, bersifat positif dan terus kembangkan. Pokoknya Ruang Pasla keren, mantap.